lembaga penyiaran yang melanggar etika ketika beriklan kampanye pas pilkada atau pemilu kemarin tahun 2024? Baik, pertanyaannya sangat menarik Pak Yudi ya. Menarik ya, tajam ya. Jadi sebenarnya itu ada. Podcast Sospol kita, solutif, dialogis, dan futuristik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Sospol, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Pagi ini kita kedatangan seorang tamu yang luar biasa. Beliau merupakan seorang pejabat publik, khususnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang tugasnya mengawasi lembaga penyiaran di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Nanti kita akan kenalan lebih jauh, tapi sebelumnya saya ingin membacakan sebuah pantun dulu untuk membuka sesi Sospol kita pada pagi hari ini. Tolong bilang cakepnya ya pemirsa ya. Buah duku, buah jambu, dipetik di depan rumah. Pagi ini kita kedatangan tamu. Siapa lagi kalau bukan Ibu Sonya Anggia Sukma. Kita kasih tepuk tangan dulu. Terima kasih Bu Sonya sudah hadir. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik sehat, ya. Kayaknya cerah sekali pagi ini. Iya. Seperti lipstik yang merona. Merah ya. Iya. Padahal kita sedang menghadapi pilkada ulang. Iya benar banget, banyak ininya ya, dilema-dilemanya yang akan dihadapi ya. Iya, nanti kita akan ngobrol lebih jauh Bu Sonya ya terkait KPI ini, apa kaitannya dengan pilkada ulang. Mungkin Cakep. Sobat Sospol banyak yang belum paham atau belum mengerti atau belum tahu mungkin ya. Apa sih kaitannya antara lembaga penyiaran dengan pilkada ulang? Makanya hari ini kita akan kupas tuntas bersama beliau. Seperti itu Bu Sonya ya. Oke, ditunggu ya. Bu Sonya gimana tadi perjalanan menuju ke ruang podcast Sospol kita tadi? Alhamdulillah dari rumah menuju ke sini dengan perasaan bahagia. Bahagia. Karena aku tuh jujur aja aku kangen sama dirimu. Wes, Udah lama nggak ke kantor gitu ya. Biasanya kan ngobrol-ngobrol, ngarul ngidul gitu. Nah tiba-tiba saya dapat undangan podcast di sini. Wah penasaran saya gitu kan. Gimana? Setelah melihat atmosfer di sini. Luar biasa ternyata. Luar biasa. Saya pikir tadi saya tersesat, ternyata tidak. Tidak ya. Oke. Tersesatnya cuma di hatimu saja. Baik. Enggak di sini. Ruangannya adem, keren, ya, dan orang-orangnya cantik-cantik, ganteng-ganteng, kru-krunya bagus-bagus semua. Wes, terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi pemirsa buat kita semua. Bu Sonya, saya ingin tanya-tanya, boleh ya? Bu Sonya ini kan lagi pakai baju nih, merah putih. Iya dong. Terus ada logonya. Merdeka dong kita. Merdeka. Oh iya Agustusan, makanya pakai baju merah putih ya. Iya dong. Ini ada logo loh. Saya mungkin pemirsa mungkin pengen tahu ini logo apa? Ini logonya Komisi Penyiaran Indonesia. Komisi Penyiaran Indonesia. Oke, Komisi Penyiaran Indonesia itu apa? Tugasnya apa? Ada di setiap provinsi kah? Ada. Atau ada? Iya, untuk saat ini ada di 34 provinsi. Jadi hampir di setiap provinsi ya? Iya. Ada yang belum tapi? Ada 2 yang belum. Ada 2 provinsi yang baru mungkin ya? Jadi kalau yang lainnya alhamdulillah ada. Dan Komisi Penyiaran Indonesia ini kalau di daerah itu KPID karena ada daerahnya. Nah kebetulan saya berada di daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jadilah namanya KPID Bangka Belitung. Oh gitu. Tidak ada di level kabupaten? Tidak ada. Hanya di provinsi saja? Hanya di provinsi saja. Dan itu hanya satu. Setiap provinsi ya? Iya, setiap provinsi satu. Jadi setiap provinsi ada satu Komisi Penyiaran Indonesianya? Iya. Itu hierarki ke pusat ya? Iya, ke pusat aja, nggak ada ke lain-lain. Kalau di daerah tugasnya apa Bu? Oh banyak. Tugas kita itu mengawasi ya pada dasarnya. Mengawasi, apa yang diawasi? Mengawasi seluruh media elektronik yaitu TV dan radio. Nah, TV dan radio. Menarik nih. Tapi ngomong-ngomong, kalau kita berbicara terkait pengawasan, KPI mengawasi media elektronik, TV dan radio. Emang di Babel ini ada TV? Kalau radio mungkin saya dengar ada ya, tapi kalau TV gimana? Pada awalnya kita punya. TV lokal ya? TV lokal kita punya. Pada awal nih, pada awal kita punya. Dulu ada Babel TV, ada Tam TV dan lain-lainnya ya.
Setelah itu kita diserang sama COVID. COVID ini yang seperti apa? Nah, itulah nama penyakit yang Oh, sangat luar penyakit. biasa Oh, ya. iya. Mematikan, ternyata bukan mematikan orang aja, tetapi lembaga penyiaran juga dimatikan Oh, gitu. Dan akhirnya semua innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Al-Fatihah. Iya. Jadi semua TV lokal kita udah nggak ada lagi, Pak Yudi. Sekarang kondisinya sudah tidak ada. Sudah tidak ada lagi. Jadi hanya Konten lokalnya aja yang ada di setiap stasiun lembaga. berjaringan. Iya. Yang berjaringan. Iya. Oh, gitu. Makanya kalau kita nonton sore-sore ada konten lokal yang Bangka Belitung, artinya itu berjaringan dari pusat Iya, TV media nasional ya? Iya. Bukan media lokal. Jadi semuanya ada di Trans 7, ada di TVRI, ada juga di SCTV, ya di Indosiar. Oh, sudah masuk semua di Bangka Belitung. Sudah. Baik, Metro baik. udah semua. Oke. Jadi yang kita awasi ya konten lokalnya itu yang 10%. Itu kalau TV. Iya, kalau TV. Kalau radio di bubble ini totalnya kira-kira berapa, Bu Sonya? Saya manggilnya Bu Sonya apa Bu Waka? Terserah deh. Panggil cantik juga nggak apa-apa. Saya biasanya kalau sama beliau manggilnya Bu Waka, pemirsa Sospol. Jadi Bu Waka lebih melekat daripada Bu Sonya. Karena kita kalau di KPI itu mungkin manggil jabatan ya. Iya. Pak Ketua Bu Waka, ini Bu Waka. Biasanya Pak kami Korbit manggil Pak biasanya. Korbit. Oke, gimana Bu Waka? Jadi kalau misalkan di Bangka Belitung sendiri itu jumlah lembaga penyiaran khususnya radio yang tadi disebutkan itu kira-kira ada berapa jumlah total? Jumlah totalnya radio kita ada 27. Sebangka Belitung. Sebangka Belitung, tapi sekarang ini lagi masa lagi ngurusin surat izin, Perizinan. Oke. izin-izinnya ada yang mungkin terbengkalai, lupa atau gimana, kan namanya human error ya biasa gitu. Jadi sehingga saat ini tinggal paling 24 gitu. 24 radio di 7 kabupaten kota. Iya. Jadi rata-rata sekitar 3 sampai 4. Rata-rata ya kalau kita Iya, ambil rata-rata. Kalau ambil pukul rata-rata, tapi Rata-rata. kebanyakannya ada di Pangkal Pinang. Ada di Pangkal Pinang. Iya. Ada nggak di satu kabupaten itu tidak ada radionya? Enggak, ada semua. Ada semua. Ada semua. Minimal ada satu lah ya. Minimal ada satu. Artinya Sobat Sospol, informasi itu sebetulnya bisa tersampaikan ke masyarakat oleh radio ini yang tidak terjangkau oleh sinyal, mungkin bisa terjangkau oleh radio. Bukan seperti itu ya, Bu Iya, Oka, ya? benar. Baik. Nah, ini kan KPI. Tugasnya mengawasi. Iya. Selain mengawasi ada kegiatan lain nggak? Banyak. Kasih tahu dong. Mau di spill ya, mau tahu gitu. Iya, apa? Baik, jadi kegiatan kita itu bukan hanya mengawasi aja ya, tetapi kita juga sebagai mediator gitu kan, sebagai perpanjangan tangan Ya. gitu, terus menjembatani lembaga penyiaran ke UMKM kita, terus ke pemerintah juga. Jadi suara-suara yang mereka titipkan ke kita itu bisa kita sampaikan. Oh, seperti itu. Iya. Kalau yang terjun langsung misalkan ke masyarakat, apa yang sudah KPI lakukan khususnya di Bangka Belitung ya? Kita berbicara konteks Bangka Iya, Belitung. Jadi kalau turun ke masyarakat, alhamdulillah kita kemarin itu khususnya nih pada saat pilkada ya. Nah, ini kita udah masuk pilkada ya. Ngomongnya masuk pilkada ini ya. Oke. Kita bekerja sama dengan KPU dan Bawaslu. Dalam bentuk kerjasama apa, Bu? Banyak. Jadi kita bisa menjadi narasumber untuk ke masyarakatnya. Bahas apa dari KPI? Bahas apa? Bahasnya datang ke TPS pas hari H. Tujuannya itu. Hanya untuk ngasih tahu datang ke TPS. Iya, karena banyaknya orang nggak mau. Oh gitu. Tapi apakah itu memang tugas pokok KPI? Oh tidak, itu kan bukan tugas pokok, tetapi kan yang namanya kita menjaga negara kita yang baik gitu, biar nggak terjadi perselisihan, terus juga nggak terjadi pertengkaran antara anggota satu dengan anggota lain, lembaga satu dengan lembaga lain. Nah itu tugas kita. Dari Kita- KPI? Iya, kita penengah gitu. Oke. Jadi mungkin saya bisa tarik kesimpulan kerjasama antara KPI, Bawaslu, KPU itu hierarki dari pusat Iya, turun ke. iya, dan itu ada Karena kan ininya. kita punya KPU, Bawaslu di Iya, provinsi. ada surat yang Ada ditandatangani. Dewan Pers juga ya. Iya, Setahu saya ya. Saya ingat saya ya. Kalau nggak salah kamu yang simpen berkas ya. Nah itu ditandatangani mereka semua Oke. dan disaksikan. Jadi
harus turun ke daerahnya dan daerah juga harus bekerja sama dengan KPU dan Bawaslu Baik. yang ada di daerah. Nah, ini menarik. Kita udah masuk topik-topik pilkada tanggal 27 Agustus kan kita coblos ulang ya untuk Pangkal Pinang dan Bangka. Iya. Nah, sekarang saya pengen tanya. Kan nanti ada masa kampanye, iklan kampanye. Iya, benar. Itu iklan kampanye kan bisa lewat medsos. Bisa. Tapi apakah medsos diawasi oleh KPI, Mbak? Tidak. Jadi kalau misalkan ada paslon, Bukan ranah kita. bukan belum ada aturan yang mengatur. Undang-undangnya belum direvisi, Pak. Oh, sudah sejak lama kah? Sudah, Pak. Sudah 3 tahun, Pak, dibahas. Sudah. Tapi belum ada undang-undang revisi penyiaran ya. Belum kelar. Belum kelar. Semoga nanti ditonton oleh kawan-kawan atau mudah-mudahan anggota DPR RI ini. Keluhan dari komisioner KPID Kepulauan Bangka Belitung. Gimana nih revisi undang-undang penyiaran? Iya, mudah-mudahan ya kalau itu terjadi masa depan kita cemerlang, Pak. Cemerlang karena media sosial diawasi. Iya, semuanya diawasi, Pak. Oh, yang media elektronik lah ya khususnya. Iya, jadi tidak ada lagi cerita-cerita di balik layar seperti yang di medsos-medsos itu yang bilang bahwa apa sih KPI itu kok cuma diem aja. Oh iya, gitu. benar. Banyak sekali ya. Apalagi mereka yang apa ya, yang kecentilan mungkin ya, suka nyentil-nyentil KPID gitu kan. Ya. Ini kenapa nggak dibahas? Ini si A ini ngomong kayak gini, si B ngomong kayak gini. Kok diem KPID? Ya. Aduh, sebenarnya pengen sih ngomong. Pengen kayak di Facebook, Ya. di TikTok. Live gitu ya. Live pengen. Tapi kita bukan ranahnya. Iya. Nah, takutnya kalau kita ikut campur, nah kena lagi deh kita. Oke. Jadi KPI ini hanya mengawasi konten media elektronik, lembaga penyiaran radio dan televisi saja. Iya. Kawan-kawan tidak mengawasi konten di media sosial ya. Kita sebut berbagai platform media sosial seperti itu. Bukan begitu ya, Bu Aka? Iya, benar. Jadi kalau misalkan orang mau beriklan lewat radio, contoh. Iya. Kita nggak nyebut radio ya. Iya. Misalkan beriklan lewat radio untuk iklan kampanye, pilih ini, pilih itu. Itu tugasnya KPI nggak mengawasi? Iya, jelas. Itu tugasnya. Ada aturan nggak sih? Ada Berkampanye itu dong. apa yang tidak boleh dan apa yang diperbolehkan? Di lembaga elektronik, di lembaga penyiaran seperti itu. Iya, baik di lembaga penyiarannya dulu ya. Ya. Lembaga penyiaran itu mereka juga memiliki SOP yang mana dianut mereka itu dari P3 SPS kita. Lembaga penyiaran ini kita garis bawahi TV dan radio. Oke. Ada Jadi, aturannya ya? Ada aturannya. Misalkan? Jadi, mereka nggak semena-mena seenak-enaknya saja, tidak. Oh. Jadi ada standarnya itu, ada P3 SPS-nya. Oke. Ada Kalau pedomannya. betul. Ada pedoman. Iya. Jadi, Contohnya misalkan apa? Bocorkan ke teman sospol kita ini. Mungkin ada yang belum tahu, ada yang belum paham. Jadi misalnya mau beriklan nih, Ya. mau beriklan, ada tata caranya, iklannya kapan ditayangkan, durasinya berapa menit, kata-katanya seperti apa. Nah, kata-katanya itu harus tidak menyinggung sara Oke. atau ras dan sara itu. Etnis gitu iya, ya? nggak boleh. Nggak boleh. Misalnya pilih kami kaum Tionghoa bla bla bla, oh nggak boleh. Nggak boleh. Misalnya pilih kami dari orang Madura bersatuan, nggak boleh. Oke. Jadi, Atau menyudutkan lah ya. atau menyudutkan, jangan pilih si A itu perempuan gini ini nggak Nggak boleh. boleh bawa gender. Nggak boleh, semuanya nggak boleh kayak Tapi gitu. kalau pilih busonya boleh ya? Nah, jangan. Oh jangan juga. Loh itu kan bukan ini, tapi boleh mungkin kali ya. Ya. Jangan Pokoknya lah. jangan menyinggung isu-isu sara. Iya. Karena itu ada aturannya di Ada. KPI sendiri seperti Iya, itu ya. Nah sejauh ini, mungkin pemirsa Sobat Sospol pengen tahu. Sejauh ini, ya kita ngomongin pilkada ulang kan belum terjadi. Iya. Yang pilkada kemarin. Tapi kita nggak nyebut merek-mereknya ya, Bu Aka ya. Tahan ya Bu Aka ya. Iya, siap. Saya pengen tahu aja, mungkin Sobat Sospol juga pengen tahu. Ada nggak pelanggaran di lembaga penyiaran yang melanggar etika ketika beriklan kampanye pas pilkada atau pemilu kemarin tahun 2024? Baik. Pertanyaannya sangat menarik Pak Yudi ya. Menarik ya, tajam ya. Jadi sebenarnya itu ada Ada. Pak Yudi ya. Jadi mereka itu salahnya itu bukan di iklannya, bukan di kata-katanya, tetapi melakukan siarannya itu di luar jadwal yang telah ditetapkan.
Oh, ada jadwalnya. Iya, misalnya jadwalnya itu 10 hari sebelum hari H. Misalkan sebelum, ya. sebelum hari pencoblosan. Oh, iya, iya. Nah, mereka melakukan iklan tersebut 12 hari sebelum hari H-nya. Curi start. Nah, curi start. Nah, itu nggak boleh. Kena tindakan dari KPI. Kena tindakan. Tapi ada itu ya? Ada, dan itu ada bagian penindakannya itu di bidang pengawasan isi siaran. Nah, Kayaknya saya kenal sama orangnya itu. iya, 2 orang ganteng itu Iya, yang iya, mengawasi. Kalau udah masuk ke ruangan mereka itu, aduh luar biasa lamanya. Jadi gitu. kena kemarin. Iya, ada beberapa lembaga yang kena. Apa gitu. tindakan KPI yang bagi yang melanggar? Kalau pertamanya kita ini tindakan langsung ya Pak ya, kita langsung telepon, tolong dimatikan dulu ini iklan itu. Iklan itu yang melanggar yang curi start tadi nggak boleh ini, Nggak boleh, belum masa jangan. waktunya. Tetapi kalau mereka masih ngeyel, kita surati. Oh, baru disurati yang kedua. Surati yang kedua. Masih ngeyel lagi. Masih ngeyel lagi. Misalkan kita datengin. datang ke lembaga penyiarannya, Ini masih kan- ngeyel lagi. masih ngeyel lagi. Udah tutup aja programnya. Susah amat iya, gitu ya. iya. Udah dikasih tahu sekali, 2 kali, 3 kali, ya nurut lah gitu ya. Tapi Oke. alhamdulillah nurut mereka. Kalau sekarang ada nggak yang curi start? Nggak ada. Paslon-paslon itu nggak ada yang curi start ya? Nggak ada. Aman ya? Aman. Artinya pilkada ulang ini semoga bisa berjalan dengan lancar ya. Iya baik. Gini Pak Yudi, untuk sekarang ini untuk pilkada ulang ini ada beberapa paslon yang udah kami cek ke radio-radio. Ya, Ada ya. hanya beberapa paslon tapi ya. Yang beriklan di radio. Yang beriklan di radio. Jadi nggak begitu sulit juga kita mengawasinya. Dan kebetulan orang-orang ini orang-orang yang mengerti tentang dunia penyiaran. Sebentar, saya garis bawahi. Mengerti tentang dunia penyiaran. Maksudnya Iya. gimana? Dia udah tahu, oh ada KPID loh di sini. Nggak bisa sembarang-sembarang Nggak gitu. sembarangan. Jadi mereka tahu juga, oh radio ini bagus. Mereka dapat datanya dari KPID juga Oh kan. gitu. Oh, merekomendasikan. Bukan merekomendasi, tapi mereka kan melihat website kita Pak. iya. KPID punya website dong. Siap. Pantengin websitenya ya. Kalau mau Pantengin tahu ya tentang KPID. websitenya. Ya, ya. Dan mereka melihat, oh ada beberapa radio-radio yang memang berkompeten gitu kan, yang bisa kami pasang iklan diri kami untuk paslon pasangan ini di radio itu. Baik, tapi saya mungkin pengen bertanya lebih dalam. Kan ada paslon ingin beriklan di lembaga penyiaran radio, Iya. khususnya radio ya. Kita ngomongin radio dulu nih. Sebelum beriklan, mereka kan punya bahan materinya, kontennya. Iya, benar. Itu apakah dicek dulu sebelum tayang oleh KPI, atau mereka kasih ke radio langsung tayang, terus baru kalau ada pelanggaran ditindak oleh KPI atau bagaimana? Jadi gini, sebelum mereka ke radionya, mereka selalu ke KPU dulu. KPU, Iya, penyelenggara pemilunya. Jadi Oke. KPU-nya yang memeriksa dulu Kontennya. materinya apa, seperti apa gitu. Ada nggak menyinggung atau bagaimana? Menyudutkan paslon gitu ya. Menyudutkan atau bagaimana? Nah kalau tidak, langsung aja nggak apa-apa, langsung ke radionya. Langsung ke radio. Langsung ke radio. Tapi biasanya radio itu pasti memberitahu kepada KPID. Ngasih tahu bahwa ini ada paslon ingin beriklan kampanye. Iya, nah ini materinya. Biasanya seperti itu. Mereka kasih materinya ke kita. Tolong dicek dulu Bapak Ibu apakah melanggar atau tidak gitu. Oke. Kalau tidak, apakah kami boleh gitu kan langsung pada tanggal yang telah ditentukan untuk mengiklankan itu. Nah kalau memang iya silakan lanjutkan gitu. Oke. Nah tapi seperjalanan waktu misalnya ada kejadian, nah di luar rekaman yang mereka kasih materi itu, nah kita tindak. Oke, jadi itu bentuk dukungan KPI terhadap pilkada ulang ini. Iya itu salah satunya. Salah satunya ya. Iya salah satunya. Salah duanya gimana? Salah duanya kita mendatangi seluruh sekolah-sekolah, insya Allah ya. Yang utama kali itu SMA, SMK gitu. Oke, kenapa SMA SMK? Karena mereka kan masih labil ya Pak ya dalam memilih ya. Oh, maksudnya pemilih pemula. Iya pemilih pemula itu. Jadi yang kelas 3 biasanya. Kelas 3 SMA SMK-nya. Jadi kita datengin, kita kasih literasi media mereka, biar mereka tahu paslon yang seperti apa yang harus mereka pilih. Ah, itu mengarahkan dong. Oh enggak dong, kita nggak sebutkan namanya. Oh, maksudnya mungkin Buat jadi pemimpin. dapat literasi aja, dapat literasi. Pemimpin yang seperti apa yang harus kita pilih gitu. Oh, gitu. Jangan sampai gara-gara maaf nih, jangan sampai gara-gara 5 kilo beras, 250.000 uang, terus pilih si A.
itu memang menjadi salah satu tugas. Iya. Oke, baik. Saya pengen pertegas lagi bahwa memang ketika datang ke sekolah itu yang dihimbau oleh KPI itu adalah jangan sampai pemilih pemula ini mendapatkan informasi hoax gitu ya. Iya, benar. Oke, itu ya intinya ya. Iya, Nah, kita intinya ingin itu. supaya nanti Sobat Sospol, para pemirsa tidak salah dalam mencerna obrolan kita nih ya. Nah, ini agak-agak sensitif nih soalnya kan, karena memang memasuki masa pilkada ya Bu Waka ya. Oke. Makanya kita harus pandai-pandai mencari kata-kata yang bijak. Betul. Karena kan tadi kita relate kan Bu Waka, mungkin Bu Waka bisa tambahkan penjelasannya. Media baru ini kan serangannya sangat sporadis. Lewat WA, lewat. Nah, itu mungkin dari KPI mungkin memberikan ini kali ya, memberikan apa literasi lah ya terkait berita bohong atau apa segala macam ya. Iya, karena terus terang aja Pak Yudi, berita hoax itu tidak tahu datangnya dari mana, tidak ada yang bertanggung jawab. Nah, bagi orang yang melihat itu tanpa disaring, tanpa berpikir panjang, tinggal klik share, jadi itu berita. Itu yang bahaya ya. Iya, itu yang bahayanya. Apalagi memasuki masa-masa seperti ini ya. Terutama di milenial sekarang. Milenial. Gampang sekali men-share. Luar biasa. Ini Beda ya, dengan yang Gen Alpha sekarang. Betul. Apalagi sekarang udah ada undang-undang ITE. Udah ada. Jadi kan mereka udah tahu, tapi yang milenial ini yang susah. Nah, ini kita antisipasi Bu Waka ya. Sangat besar sekali sebenarnya tugas dari kawan-kawan KPI, pemirsa Sospol sekalian, karena memang selain mengawasi lembaga penyiaran harus turun lapangan juga, gitu ya Bu ya? Harus, biar semuanya tersampaikan. Karena masyarakat itu berhak menerima informasi yang baik. Oke, saya ingin tahu, pemirsa juga pengen tahu. Ke sekolah mana aja yang sudah pernah seingat Bu Waka? Yang masih ingat aja lah misalkan. Kan udah banyak kali nih. Banyak. Di Belitung tapi sampai enggak? Sampai Pak. Belitung Timur sama juga? Sampai di Belitung. Bangka Selatan? Bangka Selatan ada. 1, 2. SMA Muhammadiyah. Oh, sampai ke sana juga Iya, ya? sampai. Oh, luar biasa. Yang mana lagi ya? Kalau di Kabupaten Bangka itu SMK, kalau nggak SMA 1. Nah, ini mau ke SMK rencananya. Oh, nanti ke depan juga ada lagi nih. Iya. Boleh diajak dong ya. Oh, boleh. Nanti kita ajak. Teman-teman juga pengen kali ya. Nih ada kawan-kawan juga. Ya, kita juga pengen tahu seperti apa sih tugas KPI dalam memberikan literasi terhadap para pemilih pemula. Ini kan penting sekali. Gitu. Jadi setelah ini banyak kegiatan yang menanti. Banyak sekali kegiatan yang harus dilaksanakan. Ngomong-ngomong Bu Akan ya. KPI ini kita kembali lagi ke pakem awal. KPI ini periodenya itu satu periode berapa tahun sih Bu? Gitu. Apakah Ibu selamanya jadi komisioner KPI? Oh, enggak dong. Enggak ya. Satu periode itu 3 tahun Pak. Ini Bu udah masuk tahun ke? Sudah habis saya Pak. Sudah habis ya? Sudah Pak. Tapi ini masa perpanjangan saja. Perpanjangan saja. Karena tidak boleh kosong ya, sambil menunggu pelantikan komisioner terpilih yang baru. Berapa periode maksimal? 2 periode saja. 2 periode saja. Jadi Bu sudah periode ke? Baru pertama Pak. Doain ya. Oh iya baik. Sudah tahu ya maksudnya. Oke, jadi memang KPI ini secara awam, orang awam melihat bahwa KPI ini hanya mengawasi tontonan di TV saja sebetulnya ya, sebagai mungkin pandangan orang seperti itu. Nah, menarik karena banyak juga yang mempertanyakan, mungkin termasuk saya juga bertanya itu kalau misalkan lembaga, kan kita punya lembaga sensor ya. Oh iya, Lembaga LSF. sensor film ya. Terus ada komisi penyiaran, apa nggak tumpang tindih tugasnya? Oh enggak dong, udah diatur Pak, aman. Gimana? Kok nggak tumpang tindih gimana? Pembagian tugasnya gimana? Jadi kayak secara gini, garis besar. Secara garis besar ya. Jadi lembaga sensor film itu bekerja ketika sebelum tayang. LSF, lembaga sensor film, bekerja sebelum tayang. Jadi misalnya Bapak mau beriklan nih atau mau bikin film. Betul. Nah, Bapak serahin dulu berkas materinya itu ke LSF. Kalau mau bikin film lah taruh ya. Nah, bikin film nih, disensor dulu tuh, disensor. Kalau ada yang nggak beres, buang. Oke. Nah, kalau udah tayang, tayang di TV. Nah, tugas KPI mengawasi. Tapi emang kalau udah lulus sensor masih ada yang nakal gitu? Oh, bukan kayak gitu, kan namanya human error. Oh. Kan namanya manusia. Oke, Kan semua ada kesalahan. Mungkin tiba-tiba ada botol minuman keras. Nggak boleh. Nggak boleh. Ada
rokok misalnya. rokok juga nggak boleh? Nggak boleh. Tapi saya pernah lihat iklan rokok. Iya, kalau iklan rokok mah kayak emang nggak apa-apa. Di jam tayangnya itu malam, nggak boleh pagi siang. Oh. Malam jam 10 malam ke atas gitu. Pantas saya udah nggak pernah lagi lihat iklan-iklan itu. Oh jadi udah dibatasi ya? Gitu. Oke, jadi lanjut tadi gimana? Jadi KPI mengawasi. Iya, mengawasinya. Setelah tayang. Iya, tayangnya itu kita yang mengawasinya. LSF? Sebelum. Oh gitu. Jadi sebelum tayang LSF sensor. Tayang ada yang bandel, KPI tindak itu. Iya. Jadi nggak tumpang tindih ya? Nggak bakalan tumpang tindih. Iya begitu. Oh gitu. Baru tahu saya aja. Jadi sobat Sospol seperti itu ya kira-kira tugas dari KPI. Jadi nanti kalau ada yang tayang masih ada yang melanggar apa tadi P3SPS, Iya. pedoman perilaku penyiaran, maka yang akan menindak adalah KPI. Tapi KPID kalau misalkan TV berjaringan nasional iklan kampanye, TV nasional disiarkan di Bangka Belitung, itu yang menindak KPID-nya atau KPI pusat? Dua-duanya. Oh dua-duanya. Nah, jadi KPID pasti kan menyampaikan ke KPI pusat. Merekomendasikan Iya. bahwa Ini kita punya rekamannya, kita kasih sekian detik sekian gitu. ini menarik rekaman. Emang KPID itu gimana merekam? Kan nonton, emang direkam? Oh, rekam dong. Ada rekamannya? Ada alatnya. Oh ada alatnya. Iya dong. Oke, Gimana oke. sih namanya juga pengawasan. Yang namanya mengawasi ya harus Saya kira cuma pasti ini. direkam. Saya kira ini ada pelanggaran, telepon nih pelanggaran gitu. Bukti rekaman nggak ada. Oh, nggak bisa. Ada rekaman. Ada. Oh ada alatnya. Ada. Oh. Datangnya ke KPID. Oh, siap. Main ke KPID biar bisa lihat itu. Itu alatnya seperti apa sih? Ruangannya sangat dingin sama seperti ini dingin juga. Wah, oke. Jadi Sobat Sospol, banyak sekali informasi yang sudah kita dapatkan sebetulnya ya. Bu Haka, kalau saya ajak ngobrol 5 jam tahan nggak? Boleh, yang penting ada air minum, Pak. Menarik sekali sebetulnya karena memang obrolan terkait lembaga penyiaran di Bangka Belitung khususnya, kemudian obrolan terkait pilkada kaitannya dengan lembaga penyiaran ini tidak bisa sebentar sebetulnya. Dan Bu Haka, penutup, Baik. menurut seorang komisioner KPI daerah Kepulauan Bangka Belitung, bagaimana iklim penyiaran di Bangka Belitung menghadapi Pilkada 2025, pilkada ulang, saya garis bawah ya, Pilkada ulang Pangkal Pinang dan Bangka tahun 2025. Bagaimana iklim lembaga penyiarannya? Apakah akan prediksinya? Apakah akan banyak orang beriklan paslon-paslon itu? Ataukah ya sepi-sepi saja? Ataukah bagaimana? Silakan. Baik, kalau sampai hari ini baru 2 pasangan ya. Jadi ya dari itu kita bisa melihatnya sekian persen, nggak sampai 50%. Kalau ditanya iklimnya itu mungkin agak sedikit kemarau, Pak. Kemarau. Iya, kalau ditanya iklimnya mungkin agak sedikit kemarau, Pak. Karena sedikit sekali untuk para paslon itu tahu gitu, mengiklankan di radio itu pastinya nggak ada hoax gitu. Mungkin paslon-paslon itu melihat, oh kayaknya radio nggak ada yang dengar lagi. Padahal salah. Kenapa? Orang-orang yang dalam mobil mendengar semua radio. Iya, saya juga mendengar. Pasti kan? Nah, Iya. justru pendengarnya itu orang-orang yang sudah sangat dewasa. Di kebun, Di kebun, di laut, nelayan ya. nelayan, terus emak-emak yang lagi masak, mereka mendengar radio-radio itu. Nah, sebenarnya itu yang kena banget kalau mereka itu mengiklankan diri mereka di radio. Biar emak-emak, bapak-bapak, paman-paman, kakek-kakek, nenek-nenek tahu, biar nggak salah pilih orang. Dan jangkauannya lebih luas. Jangkauannya lebih luas. Iya, begitu Sobat Sospol ya. Jadi, tapi untuk sampai saat ini iklim lembaga penyiaran di Bangka Belitung terkait pilkada ulang aman ya? Aman, baik. Aman. Semoga kita doakan lah ya pilkada ulang Pangkal Pinang dan Bangka tahun 2025 ini berjalan dengan aman dan Lancar. damai ya kan. Nah itu baik. Terima kasih Bu Haka sudah menyempatkan hadir di sela-sela kesibukan yang luar biasa. Ini udah selesai. Udah Tadi katanya mau 5 jam. 5 jam itu. Saya udah cantik loh dari pagi dandan. Mau masuk kamera soalnya. Gimik aja ini. Oh gitu. Aduh, nanti kita undang ini mungkin bukan yang pertama ya, Sobat Sospol, mungkin kita akan undang lagi Bu Sonya atau kawan-kawan komisioner dari KPI yang akan memberikan literasi dan pemahaman terkait KPI dan pendidikan terkait penyiaran. Bu Haka, terima kasih. Sama-sama. Luar biasa. Undang lagi ya. Siap.
Kami sangat senang sekali bisa kehadiran dari seorang pejabat publik yang memberikan pencerahan terhadap pemirsa Sospol kita dimanapun berada. Terima kasih sekali lagi Bu Aka. Sama-sama. Saya ucapkan baik pemirsa Sospol yang berbahagia, demikian obrolan singkat dan bincang-bincang kita dengan Bu Sonya Anggia Sukma, Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kepulauan Bangka Belitung. Saya beserta kru yang bertugas hari ini pamit undur diri. Jangan lupa kasih komen, like, dan subscribe. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Saya Yudi Septiawan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.